Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan tentang Sunan Giri. Sunan Giri, yakni putra Syekh Maulana Ishaq, adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci, Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat, jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton, dan Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Tokoh Wali Songo yang bergelar Prabu Satmata ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ditandai gapura berbentuk candi bentar dengan undak-undakan berpipih hiasan di kanan dan kirinya yang merupakan candra sengkala, naga loro warnaning podo yang menunjuk angka tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area tingkat kedua, terdapat pintu gerbang candi bentar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area tingkat 3 terdapat pintu gerbang berbentuk padu raksa. Di area ketiga ini terletak sebuah tungkup, yakni bangunan kuburan yang berisi makam Sunan Giri beserta istri. Asal-usul dan nasab Sunan Giri. Sunan Giri adalah raja sekaligus guru suci, Pandita Ratu, yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Sejarah dakwah Islam di Nusantara mencatat jejak-jejak dakwah Sunan Giri dan keturunannya tidak saja mencapai Banjar di Kalimantan Selatan, Kutai di Kalimantan Timur, dan Goa di Sulawesi Selatan, tapi juga mencapai Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Sejak paruh kedua abad ke-14, Gresik sudah dihuni orang-orang Cina yang menamai daerah itu dengan sebutan Cechun, yang secara harfiah bermakna desa gagus-gagus. Menurut G.P. Raufair 1906, nama aneh itu digunakan oleh orang Cina yang mengacaukan bentuk halus bahasa Jawa, yakni bahasa Kromo untuk Gresik, yaitu tandes. Salah satu artinya muara sungai, dengan kata Melayu tandas yang artinya memang kakus, lalu menerjemahkannya menjadi Cechun. Menurut Serat Walisana, asal-usul Sunan Giri dilukiskan dalam tembang Mocopat Langgam Pucung Pupuh 5, bait 20-25. Berbeda dengan sumber babat Tanah Jawi yang menyebut nama ayah Sunan Giri dengan nama Maulana Ishaq, Serat Walisana menyebut Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Wali Lanang. Nama ibu Sunan Giri yang menurut babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardado. Dalam Serat Walisana namanya Retno Sabodi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu di babat Tanah Jawi disebut Prabu Menak Sembuyu. Di Serat Walisana disebut Prabu Satmuda. Meski terdapat perbedaan nama tokoh, baik babat Tanah Jawi maupun Walisana memiliki alur cerita yang sama, bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu, Giri. Sekarang nama kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber babat Tanah Jawi dan Walisana menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishaq yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan, sebab
Maulana Ishak alias Syekh Wali Lanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Merana ditinggal suami. Retno Sabodi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Belambangan. Raja Belambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Menurut Husain Jayadiningrat dalam Sejarah Banten 1983, Nyai Pinatih adalah seorang janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinatih sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinatih yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, maka bayi itu dinamai Joko Samudro. Setelah cukup umur, Jaka Samudra dikirim ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Selama berguru di Ampel Denta, Raden Bako berkawan akrab dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra gurunya yang kelak menjadi Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Bako dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Bako. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik, yang pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah tarekat Satariyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Bako Sunan Giri sebagai guru tarekat Satariyah, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Bako adalah tarekat Satariyah. Di dalam Babat Tanah Jawi juga disebut bahwa atas saran Maulana Ishak, keinginan Raden Bako dan Raden Mahdum Ibrahim untuk pergi ke Mekah dibatalkan dan kembali ke Jawa yang lebih membutuhkan mereka untuk dakwah Islam. Dalam perjalanan ke Jawa, Raden Bako dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis. Sesampai di Jawa, Raden Bako mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang dibawanya dari Malaka. Ternyata tempat itu di atas bukit yang disebut Giri. Raden Bako kemudian membangun masjid di perbukitan itu dan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam dari tempat itu. Itu sebabnya Raden Bako kemudian dijuluki Sunan Giri, yang mengandung makna susuhunan atau guru suci yang tinggal di perbukitan Giri. Sementara itu, menurut Raffles dalam The History of Java 1965, Raden Bako sebagai penguasa Giri pertama yang kisahnya penuh dengan mitos dan legenda, itu menyimpan jejak sejarah bahwa tokoh yang masyhur dengan sebutan Sunan Giri atau Raja Gunung itu adalah keturunan orang asing dari barat bernama Maulana Ishak dengan seorang putri Raja Belambangan. Dari garis ibu, Sunan Giri adalah keturunan Brewirabumi atau putra Hayam Wuruk dari Selir yang dirajakan di Belambangan. Didikan sebagai bangsawan tinggi yang diperolehnya dari ibu angkatnya, Nyai Pinatih, dan adiknya yang bernama Pangeran Arya Pinatih, yang dikenal dengan nama Syekh Maanti, tampaknya telah mencetak Raden Bako sebagai bangsawan tinggi yang mewarisi hak-hak privilege sebagai keturunan Brewirabumi. Pergantian nama dari Jaka Samudra menjadi Raden Bako yang dilakukan oleh Sunan Ampel menunjuk pada terjadinya perubahan status dari kedudukan masyarakat kebanyakan menjadi keluarga penguasa Surabaya yang bergelar Raden, yang merupakan bagian dari keluarga Maharaja Majapahit. Itu sebabnya
pada saat kekuasaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang saling berperang satu sama lain. Raden Paku mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dengan mengangkat diri sebagai penguasa wilayah dengan gelar Sunan Giri. Keberadaan Sunan Giri sebagai penguasa politis setidaknya tercermin dari gelar yang dia gunakan, Prabu Satmata, yang bermakna Raja Satmata, atau Satmata adalah salah satu nama Siwa. Dalam penelitian Balitbangda Kabupaten Gresik pada 2008 ditemukan data toponim bekas keraton Sunan Giri yang terletak di Manganti yang berasal dari nama Bangsal Sri Manganti, yaitu kantor raja yang letaknya berdekatan dengan Kepatihan. Penelitian yang dilakukan Nur Hadi tahun 1982 di Kompleks Giri dinilai sebagai penelitian yang meneliti puri atau kediaman pribadi raja yang menjadi tempat tinggal pribadi Sunan Giri beserta keluarga. Dakwah Sunan Giri, Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri 1975 menemukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Tidore, dan Hitu, melainkan mengembangkan pula sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan jublak-jublak suweng. Bahkan Sunan Giri diketahui mencipta beberapa tembang tengahan dengan metrum asmaradana dan pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Salah satu tembang permainan anak-anak ciptaan Sunan Giri adalah Padang Bulan. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam di bawah 4 mata. Setelah keadaan memungkinkan, dikumpulkanlah masyarakat sekitarnya dengan keramaian, misalnya selamatan dan upacara-upacara, lalu dimasukkanlah ajaran Islam, sehingga suasana lingkungan lambat laun dan dengan cara-cara yang lunak mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran. Menurut R. Pinoto, dalam tentang sistem pendidikan di Pulau Jawa, abad ke-17 sampai 18 1962. Pendidikan serupa ini dalam dunia Islam dikenal dengan nama tabligh. Sejalan dengan penelitian Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri di Malang, Aminuddin Kasdi, dan keberbakalaan Sunan Giri, sosok akulturasi kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam pada abad ke-15 sampai 16, menegaskan bahwa peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Selain itu, Sunan Giri juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya. Bahkan tambahan tokoh-tokoh wayang dari golongan wanarah atau kera juga dilakukan Sunan Giri, sehingga selain tokoh wanara Hanoman, Sugriwa, Subali, Anila, Anggada, dan Anjani, dibikin wayang-wayang wanara baru seperti Kapi Menda, Kapi Sraba, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, Urahasura, dan lain-lain. Kebesaran Prabu Satmata Sunan Giri sebagai seorang penguasa yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat Muslim di Gresik terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem, putra Sunan Giri yang dikenal dengan gelar Sunan Giri II, Tommy Pires, musafir Portugis yang datang ke Jawa tahun 1513 sampai 1514 dalam Suma Oriental 1944, menggambarkan kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di daerah agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tome Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur.
yang bersahabat baik dengan Pate Rodim tua atau Raden Patah dan Pate Rodim muda atau Sultan Trenggana dan penguasa Demak. Oleh karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam pengembangan Islam, puncak kejayaan Giri ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri yang bernama Pangeran Pratiha yang masyhur disebut Sunan Giri Prapen. Sebab saat itu tidak sekedar memperbaiki dan memperbesar Kedaton dan Masjid Giri serta makam Prabu Satmata, dakwah Islam pun dikembangkan sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, bahkan ke Maluku. Meski tindakan-tindakan besar dalam dakwah dilakukan Sunan Giri Prapen, keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kewibawaan rohani tetap diberikan kepada Sunan Giri Prabu Satmata yang sampai saat ini makamnya dijadikan tempat peziarahan oleh umat Islam. Demikian kisah dari Sunan Giri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.